Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk memberikan dan membagikan audio seperti biasa. Pada pembahasan kali ini saya berkesempatan untuk membahas tentang sensasi-sensasi ketika berzikir napas. Banyak dialami para sahabat-sahabat kita ketika berzikir napas itu, macam-macam yang ditemui sensasinya. Ada yang merasakan seperti sesak napas, kesemutan, terus juga ada yang merasakan seolah-olah tubuhnya menghilang dan macam-macam. Nah, perlu teman ketahui ya, kalau seumpamanya kita berzikir napas itu memang seperti itu sensasinya. Kadang tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba berkeringat. Kadang tidak ada angin, tidak ada hujan, baju ini basah, dingin. Nah, itu macam-macam tergantung apa yang dialami masing-masing pengamal zikir napas tersebut. Tapi saya di sini menjelaskan bukan kepada sensasinya, tetapi kepada zikirnya. Tapi untuk yang sensasinya ini teman-teman ya, jangan terlalu kita terfokus dengan sensasinya, itu maksud saya. Jadi apapun yang terjadi, apapun sensasi yang datang terjadi ketika kita berzikir napas, itu diabaikan saja teman-teman. Kalau untuk awal-awal pemula memang seperti itu. Biasanya ada sensasi-sensasi yang membuat kita kurang nyaman dalam berzikir napas. Ada juga sensasi-sensasi yang membuat kita merasa takut, cemas. Nah, itu macam-macam sensasi yang kita temui nanti setelah kita berzikir napas. Tetapi sekali lagi saya jelaskan, untuk zikir napas itu jangan terfokus kepada sensasi, tetapi fokuslah kepada zikir kita. Seumpama kita berzikir napas, fokusnya di napas ya, fokusin saja napasnya. Tidak usah hiraukan sensasi apapun itu, baik sensasi gatal, kesemutan, kram, meriang. Apabila kita sudah terlatih, nanti sensasi-sensasi itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, untuk tahap awal biasanya sensasi itu yang namanya kita pemula terjadi di bagian jasad ya teman-teman. Bagian jasad seperti kaki, kram, kesemutan, terus juga seolah-olah badan ini bergoyang-goyang sendiri, bergetar-getar sendiri, padahal kita niatnya zikir mantap tubuh ini, tapi tiba-tiba dia bergerak dengan sendirinya, bergerak kencang dengan sendirinya. Nah, untuk sensasi-sensasi yang seperti itu diharapkan teman-teman jangan terlalu fokus dengan sensasi itu ya. Fokusan saja kepada zikirnya. Supaya kita zikir napas Allah, fokuskan saja di situ zikir. Nanti sensasi-sensasi itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau seumpamanya teman-teman merasa takut atau merasa gak nyaman tentang hal seperti itu, ya saya kira itu wajar-wajar saja ya teman-teman ya. Namanya kan pemula. Dulu saya juga seperti itu, takut, ngeri. Setelah nanti terbiasa sendiri, lama-lama sensasi itu akan hilang dengan sendirinya. Dulu kalau saya cerita sedikit ya, pada saat zikir itu awalnya saya seperti badan ini dingin semua, dingin. Setelah sensasi dingin itu, keesokan harinya sensasinya berubah lagi.
Dari kaki itu dingin seperti naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, dari ujung kaki terus sampai ke badan, sampai ke leher. Seolah-olah sensasinya itu sukmanya ini mau lepas. Wah, pada saat terjadi seperti itu saya takut sebenarnya teman-teman. Karena dulu kan belum ada pengalaman kan. Takut. Jadi nyangkut di leher kayak sakaratul maut itu. Yang satu mau keluar, yang satu yang mau nahan, jadi bingung di situ. Tapi kalau teman-teman mengalami sensasi seperti itu, apabila kita masih takut, ya dihentikan dulu zikir napasnya. Tapi jangan kapok, besok lanjutin lagi terus. Nanti lama-lama terbiasa dia. Jadi kalau saya itu luar biasa sebenarnya. Kalau pengalaman saya dulu tuh, kalau menurut saya sih lumayan ini juga sih, ngeri-ngeri sedap juga. Ini namanya pada saat itu dulu kan saya sebagai pemula zikir napas. Jadi pada saat sensasi itu datang saya takut nyangkut di kerongkongan. Jadi seolah-olah nyawa ini mau lepas gitu. Tapi setelah saya jalani, setelah saya setiap hari melakukan, lama-lama nanti berani sendiri gitu. Jadi setelah mengalami seperti itu saya belajar untuk tidak takut. Bagaimana saya tidak takut? Jadi sensasi itu ketika dari ujung kaki dingin naik ke atas sampai ke leher ini, akhirnya saya memberanikan diri. Saya berpikir seperti ini, masa kita niatnya ke Allah kok takut kan gitu kan. Jadi saya pasrahkan saja. Setelah pasrah itu, ini sensasinya beda lagi teman-teman ya. Bukan sudah ini sudah berpindah dari jasad, sensasinya berubah ke sensasi apa kita bilang itu, katakanlah kesadarannya berpindah dari kesadaran jasad berpindah ke kesadaran jiwa. Kalau kita lihat dari sensasi tersebut, memang seolah-olah sepertinya kita itu keluar dari jasad, padahal itu transformasi. Ibarat itu berpindahnya kita, kesadaran kita dari jasad itu berpindah ke jiwa. Nah, kebanyakan teman-teman atau para spiritual itu kalau sudah masuk wilayah ini biasanya biasanya terjebak dengan sensasi tersebut, karena dunia yang seperti ini asik. Bayangin aja, ibarat kita seperti film-film itu kan. Jadi setelah keluar dari wadah jasad ini, terbang ke sana kemari. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit pengalaman sekalian untuk para teman-teman juga, jangan merasa takut ketika sensasi itu datang. Seumpamanya sensasi seperti saya yang bilang tadi ya, seperti sensasi ketika kita berzikir napas, timbul dari kaki dingin ke atas, mulai naik ke atas sampai kerongkongan. Jadi kalau teman-teman merasakan sensasi itu, jangan takut teman-teman, karena itu nanti akan menambah pengetahuan teman-teman sendiri sebenarnya setelah kita melewati sensasi tersebut. Nah, kalau pengalaman saya dulu, setelah saya berani untuk melepas itu, tiba-tiba perasaan saya awal mula dulu, tiba-tiba sukma saya seperti mengembara. Apa nggak asik tuh kan, mengembara seperti mau ke sana mau ke sini bisa, terbang ke sana terbang ke sini bisa, kayak sunggokong gitu. Bebas dari keluar dari jasad ini, terbang seperti roket. Jadi di situ saya mulai istilahnya tuh mendapat pengalaman ketika berzikir napas. Sukma ini seperti ngerogoh sukmo itu teman-teman, ngerogoh sukmo. Jadi pada saat pengalaman saya itu, kalau setelah melewati sensasi yang nyangkut di kerongkongan seolah-olah sakaratul maut itu sudah terlewatkan,
Jadi sukma ini seperti lepas ya teman-teman. Wus, wus, terbang ke sana ke sini kemari, ngelihat itu bisa, ngelihat ini bisa, ke sana kemari. Jadi kayak di film-film itu memang benar adanya teman-teman. Saya berani berkata seperti itu ya sudah pernah mengalami sendiri ketika itu terjadi. Jadi pada saat kita kesadaran ini berpindah itu memang benar. Jadi sukma ini seolah-olah mengembara, terbang ke sana kemari, mencari jalan yang kita tuju dari zikir tadi teman-teman. Nah, ketika kita sudah sampai di situ, ini beda lagi ceritanya teman-teman ya. Jadi kebanyakan para spiritual, para pesapa atau zikir napas itu banyak terjebak di situ. Jadi ujung-ujungnya ke Allahnya lupa. Mampir ke sini, mampir ke situ, terbang ke sini, terbang ke situ. Jadi seolah-olah badan ini benar berbekas, seolah-olah sih memang merasakan seperti tubuh ini ringan. Jadi kalau terbang itu kayak roket, bus, bus, bus. Nah, seperti di film-film itu. Jadi setelah saya mengalami sensasi yang luar biasa bagi saya itu ya, pengalaman ya. Pengalaman awal-awal dulu, wah senang sekali bisa lepas dari jasad itu. Terus juga pengalaman bisa melihat diri sendiri. Pada saat kita hening, duduk zikir, tiba-tiba melihat diri sendiri lagi berzikir. Nah, pada saat itu kan bingung. Kalau untuk kita awal-awal pemula dulu kan, kok timbul bertanya kepada diri sendiri, lah kok itu aku kan lagi berzikir, terus aku bisa melihat aku. Nah itu pada saat itu saya takut teman-teman. Jadi seolah-olah ya takut mati gitu ya, namanya awal-awal dulu kan belum ada pengalaman kan. Jadi setelah saya melakukan seperti itu, keluar seperti keluar sukmanya itu, saya nggak mau jauh-jauh dari jasad saya itu, tiba-tiba saya langsung masuk aja gitu ya. Karena pertama yang saya ceritakan tadi itu belum ada pengalaman teman-teman ya. Kalau teman merasakan takut, saya katakan wajar-wajar saja ya. Namanya belum ada pengalaman. Tapi setelah teman-teman merasakan pengalaman ini, pengalaman itu, wah nanti bisa tahu sendiri. Makanya kita sering sharing-sharing lah di komentar, di audio saya ini, isi komentar istilahnya untuk daftar hadir aja. Jadi kalau ada teman-teman juga atau pengalaman-pengalaman yang menurutnya mengalami kendala atau merasakan sensasi-sensasi yang belum bisa terpecahkan, mungkin dengan adanya audio ini kita bisa bahas sama-sama teman-teman ya. Ya karena juga kita kan sama-sama belajar di sini. Jadi kembali ke topik tadi teman-teman ya, pada saat saya awal-awal dulu itu merasakan takut lepas nyangkut di tenggorokan itu, saya mulai beranikan. Saya berpindah transformasi dari kesadaran jasad masuk kesadaran jiwa. Setelah itu mulai bisa terbang ke sana, terbang ke sini, ke sana ke semari. Wah, besoknya saya merasa ulang lagi, merasa senang sekali setelah mendapatkan apa istilahnya itu pengetahuan seperti itu teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman juga jangan disalahgunakan. Dalam arti disalahgunakan ini jangan kita terfokus kepada sesuatu hal yang seperti itu, karena itu bukan tujuan daripada zikir napas kita itu ya. Zikir napas itu kan menyebut hu Allah, dia Allah istilahnya kan kayak gitu kan. Jadi dia Allah itu yang mana, kita itu harus mencari yang mana yang Allah itu. Nah, untuk mencari itu sebenarnya itu kita terbang ke sana ke sini itu cuman seolah-olah teman-teman, seolah-olah di luar diri. Tapi kalau menurut saya itu bukan di luar diri teman-teman. Itu keluasan di dalam diri kita ini. Jadi maka kata orang itu sering menyebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Di situ juga bisa kita timbul istilahnya itu timbul ada kajian untuk diri sendiri. Wah, ternyata di dalam diriku ini luas ya.
ternyata dalam diriku ini seperti ada alam-alam lain. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita bisa mengkaji dengan sendiri teman-teman. Nah, setelah teman-teman merasakan sensasi ini, sensasi itu, pesan saya, jangan terlalu fokus dengan sensasi itu. Terus juga seumpamanya kita sudah transformasi kesadaran dari kesadaran jasad menjadi kesadaran jiwa, terus bisa bertemu ini, bertemu itu, suara ini, suara itu. Itu sebenarnya godaan teman-teman ya. Jangan kita anggap itu sebagai, oh kita sakti, kita ini, kita itu. Bukan itu teman-teman. Itu hanya godaan ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hijab-hijab selama ini yang kita nggak tahu, selama ini tiba-tiba paham ke sana ke sini. Wah, kalau udah ke sana itu hati-hati teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman merasakan sensasi yang seperti itu, saran saya teruskan lanjutkan saja zikirnya. Kalau menemui sensasi ini, badan bergetar sendiri, berkeringat sendiri, terus bergerak-gerak sendiri, tidak usah kita hiraukan sensasi itu, fokuskan saja kepada zikir kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita merasakan ada sensasi yang aneh-aneh itu, gak usah hiraukan, abaikan saja. Nanti kalau sudah terbiasa, sensasi-sensasi itu akan hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Nah itu kalau untuk di awal-awal pemula memang seperti itu teman-teman. Nanti apabila sudah kita sering rutin istiqomah dalam melakukan zikir nafas itu teman-teman, maka teman-teman akan merasakan sendiri manfaatnya. Manfaatnya seperti apa? Yaitu nanti tergantung perjalanan teman masing-masing, baik yang dunia maupun akhirat, di dunia wal akhirat itu. Jadi pelajaran itu sangat sangat bermanfaat, sangat sangat bisa kita memahami dengan sendiri apa yang dimaksud alam-alam yang tak kasat mata itu, alam goib kata orang bilang seperti itu ya. Nanti dengan kita sering berzikir itu bisa ketemu dengan sendirinya, dengan catatan kita jangan mencari-cari teman ya. Tidak usah mencari alam ini, tidak usah ingin bertemu ini, tidak usah ingin bisa seperti ini, bisa seperti itu, tidak usah dicari seperti itu teman-teman. Niatkan saja hanya karena Allah. Kalau prinsip saya, kalau kita sudah apa yang kita tuntut cari, apa yang kita tuntut sudah ketemu, apalagi kita kan ingin dekat kepada Allah. Kalau kita sudah sampai kepada Allah itu, saya rasa apa yang kita kehendakin, insya Allah akan menjadi kenyataan teman-teman, seperti itu ya. Jadi seumpamanya kita pengen seperti ini, pengen seperti itu, nggak usah teman-teman. Nanti dengan sendirinya paham sendiri dan bisa sendiri apabila kita sudah mengenal Gusti Allah tersebut. Mungkin segini aja teman-teman ya. Untuk semoga audio ini, dengan adanya audio ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang butuh sharing, butuh sama-sama belajar dan saling-saling cerita-cerita pengalaman. Oke teman-teman, mungkin segini aja dulu video audio kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sering menonton audio ini, dan semoga dengan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.